kegiatannya di pameran kali ini? Saya dilibatkan menjadi salah satu kolaborator. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam, nanti ada suara saya di dalam sedikit. Kemudian saya juga ikut menyuarakan narasinya juga. Dan itu sih yang salah satu yang utama yang teman-teman bisa lihat. Selain itu mungkin juga Mbak Citra melibatkan di detail-detail kecil di proses pengerjaan dan perwujudan pameran ini. Kayaknya bukan kali pertama ya, tahun kemarin juga kayaknya ikut terlibat juga. Ya, saya udah beberapa kali. Apa sih yang membuat Mas terus mau terlibat lagi? Karena memang yang kita kampanyekan bukan sesuatu yang sederhana, memang butuh waktu untuk bisa menyampaikan ini sehingga lebih banyak orang yang tahu. Jadi saya rasa mungkin kolaborasinya nggak bisa singkat, mesti berkali-kali gitu, karena banyak yang mesti disampaikan dan memang butuh waktu gitu, untuk mengkomunikasikan. Untuk narasi sendiri emang dari Mas Tulus sendiri atau dari tim? Sama-sama ya, jadi kan datanya dikumpulkan dari banyak kolaborator yang lain juga, kemudian data yang berupa fakta-fakta itu dikemas sedemikian rupa menjadi satu bentukan narasi yang mudah dipahami gitu. Harapannya sih sampai anak-anak pun juga dengan mudah bisa memahami. Lucu banget tiba-tiba Mbak nongol dari sini. Terus ya. Tadi kan disampaikan dengan adanya pameran ini bisa lebih bertanggung jawab sebagai manusia yang ini. Iya. Bentuk-bentuk apa sih yang sudah Mas tanggung jawab apa sih yang sudah Mas lakukan selama ini? Saya pun masih belajar karena masih banyak sekali hal-hal yang saya nggak tahu. Fakta tentang kandungan polyester itu ada dalam tekstil, hal gitu-gitu kan saya nggak tahu sama sekali. Selama ini kan saya hanya konsumen yang menggunakan barang-barang busana sehari-hari gitu. Banyak hal sih yang mesti saya perbaiki, tapi mungkin yang sederhananya yang sudah mulai saya biasakan, seperti di rumah tidak hanya saya pribadi sekarang, tapi untuk kebutuhan rumah tangga di rumah, kalau misalnya pergi ke pasar sudah tidak pakai lagi kantong plastik, tapi kantongnya udah bawa dari rumah. Atau saya di bagasi mobil saya itu saya udah simpan kantung, kalau ke supermarket itu saya masukin barang-barang belanjanya di situ. Gitu. Masih hal-hal kecil sih, masih banyak yang harus dipelajari. Termasuk kan polusi udara kan juga lingkungan juga. Sudah ada kegiatan yang mencerminkan untuk mengurangi itu juga. Kalau saya pemikirannya sesederhana, gimana caranya semakin banyak membuat area hijau di rumah saya itu. Jadi rumah yang saya tempati sekarang itu secara peraturan memang belum sepenuhnya mengikuti aturan tentang batas minimal luasan ruang terbuka hijau. Jadi beberapa bulan yang lalu saya renovasi rumah saya rubuhkan sebagian sehingga ruang terbuka hijaunya sudah sesuai standar atau lebih mendekati standar yang seharusnya. Kayaknya harus mulai sekarang, misalnya pas lagi laut atau gimana dari sana, seperti yang benar-benar bikin wah nggak bisa nunda lagi, ada mendengar fakta-faktanya sih. Kalau momen, saya kan juga punya gerakan teman gajah kan, kepedulian terhadap gajah. Nanti teman-teman coba deh lihat di Instagram, ada namanya Teman Gajah Tulus. Itu pun saya juga sempat kerjasama sama Sejauh. Jadi itu aja faktanya sudah mengerikan. Terus ngobrol-ngobrol lagi tentang laut dan plastik, lebih mengerikan lagi. Jadi banyak ya momennya. Cuman angka-angka yang serem-serem gitu, menurut saya emang udah nggak bisa dipermanis lagi sih kata-katanya. Ini bukan sesuatu yang menyeramkan, bohong banget. Ini sangat menyeramkan sekali, Bang. Di laut itu dalam waktu dekat akan lebih banyak sampah daripada ikan gitu. Ini kan dua kali kolaborasi tentang ini ya. Nah, Mas juga terkait bikin narasi juga gitu. Nah, ke depan tuh ada nggak sih mungkin bikin musik yang juga berkaitan tentang lingkungan gitu, environment. Terus terkait semalam juga kan Mas juga dinobatkan sebagai penyanyi terbaik juga gitu. Nah, ini ada nggak rencana ke depan gitu? Oke. Jadi saya agendanya akan menyelesaikan pekerjaan sampai Desember ini. Nanti setelah Desember saya akan masuk studio rekaman.
Nah setelah saya masuk studio rekaman, disitulah saya mulai menulis lagu, mencurahkan apa yang saya rasakan, apa kegalauan apa yang kerisauan jiwa saya rasakan. Nah saya belum bisa menjanjikan apapun, tapi seandainya dalam proses kreatif nanti hal yang berkaitan dengan lingkungan kembali mengusik sisi kreativitas saya, sangat-sangat mungkin terjadi bisa lahir sebuah karya. Terus mungkin merubah cara mindset pikiran masyarakat Indonesia khususnya nih. Dengan cara Mas Tulus sendiri seperti apa sih? Mungkin dalam ruang lingkup kecil dulu. Saya sangat meyakini di Indonesia itu bukannya tidak ada yang peduli, tapi banyak yang tidak tahu. Jadi gerakan-gerakan kecil seperti yang sejauh mata memandang dan kami lakukan hari ini mesti lebih banyak, Mas. Karena sebetulnya nggak ada formula yang, kalau menurut saya nggak ada formula yang khusus banget selain meningkatkan kuantitasnya gitu. Mesti lebih banyak yang membuat gerakan seperti ini, mesti lebih banyak yang memberitahu temannya, mungkin kasih sedotan dari bambu atau sedotan dari aluminium atau material-material lain yang lebih ramah lingkungan atau hal-hal kecil lain. Intinya menurut saya kuantitas sih, karena saya yakin sekali di Indonesia itu bukannya tidak ada yang peduli, tapi memang faktanya masih banyak yang belum tahu. Saya aja baru tahu gitu. Tapi ada pengalaman langsung, misalkan menyelam ketemu plastik sampah gitu. Saya aja berencana mau menyelam itu nanti tahun depan bulan Agustus. Ke mana? Belum tahu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menantang diri saya untuk bisa berenang dan bisa menyelam. Serius? baru 3-4 kali saya belajar berenang. Tapi Kayaknya gitu sih nggak saya Mas? bisa ya, cuman yang jago gitu sih enggak. Jadi ingin jago. Tapi kan berenang sama menyelam kan berbeda. Ini Mas ada ketertarikan untuk les diving gitu nggak sih? Atau kan ada Kayaknya kursusnya juga gitu. tahapannya harus berenang. Tapi kenapa kita jadi ngomongin berenang ya? Ya kan untuk mencari sampah di laut. Oh iya. Katanya sih, Aktualisasi ya benar. kan Katanya juga. sih benar. Katanya orang yang nggak bisa berenang tuh juga bisa nyelam katanya. Nah, itu. Kalau asal berani. Cuma kayaknya gue ngeliat air aja kayak nggak mungkin dong gue bisa berenang dulu. Jadi mungkin kita bikin dulu pondasinya yang kuat. Jago dulu berenangnya, baru nanti Agustus tahun depan saya akan mencoba menyelam. Ini udah di luar konteks. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, saya nggak terlalu sering ke pantai, tapi emang banyak sih. Bahkan waktu itu ya saya pernah diajak sama Mbak Citra juga ke Solo. Sumba. Katanya Sumba sepi kan, terus banyak daerah-daerah yang belum terjamah. Itu saya ngelihat sendiri di pinggirannya aja udah banyak sampah. Kebayang nggak di tempat yang Sepi. saya nggak inget ya Mbak, tapi yang pasti itu iya banyak sampah-sampah plastik. Dan itu aja di tempat yang sama-sama kita tahu lebih hening, kita lebih sering ketemu kuda ketimbang manusia, itu banyak sampahnya, apalagi tempat-tempat yang sudah jadi objek wisata. Dua pertanyaan Oh iya, lagi Satu ya. pertanyaan. Gue udah haus banget. Ya, itu mah ada air putih. Mas, Oke, pesan-pesan Semalam Kenapa? Mas jadi pemenang di mana? bersyukur. Tuh, pesan-pesan. Pesan-pesannya adalah mungkin gini. Kalau saya mikirnya gini. Jadi bumi itu sudah ada jauh sebelum kita ada, dan bumi ini pun insya Allah akan tetap ada setelah kita nggak ada. Itu artinya kan kita cuma datang, bertamu, dan numpang tinggal. Mungkin kita bisa sama-sama lebih merenung. Kita bisa memilih untuk jadi tamu yang lebih baik. Jadi datangnya sopan, terus numpang tinggal dengan sopan, dan ketika pergi pun nanti pergi dengan lebih sopan tanpa ada jejak-jejak yang mengganggu dan merusak. oke. Bumi, ya saya kan itu kan dari sudut pandang kita datang ke sini sebagai bertamu. Oke. Benar Thank you ya? ya teman-teman ya. Thank you. Masuk dulu.